Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Tri Rezeki dari kelas 12 MIA 3. Di sini ada soal, nilai hasil ujian matematika pada pelajaran Pak Fadil telah keluar. Yang mendapat nilai 65 adalah 1 siswa, 70 adalah 3 siswa, 75 ada 2 siswa, 80 ada 3 siswa, 85 ada 3 siswa, dan 90 adalah 3 siswa. Sajikan data berikut. Di sini saya menggunakan metode data penyajian tunggal dan juga berkelompok. Yang pertama ada dengan cara tabel. Jika kita perhatikan pada soal, dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai-nilainya ada seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada tabel nilai dan juga frekuensi, yang dimana tabel nilai ini adalah jenis-jenis nilai yang didapatkan oleh siswa. Ada 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Dan untuk frekuensi, di sini adalah tabel yang memuat jumlah jenis-jenis nilai tersebut. Jadi nilai 65 itu ada 1 orang, 70 ada 3, 75 itu ada 2, dan seterusnya. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang adalah penyajian dengan cara menggambarkannya dalam bentuk batang. Jadi di sini ada 2 sumbu. Yang pertama sumbu X yang menyatakan nilai, yang kedua sumbu Y yang menyatakan frekuensi. Jadi kita gambarkan batang pada nilai 65, kemudian dengan tinggi 1 sebagai tinggi frekuensinya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, terdapat diagram batang seperti gambar tersebut. Nah, dengan mudah kita juga dapat mengetahui bahwa data yang paling sedikit adalah batang yang terpendek, yaitu dengan nilai 65. Yang ketiga adalah diagram garis. Diagram garis adalah cara penyajian data dengan menggunakan titik-titik koordinat, kemudian nantinya akan dibuatkan garis. Jadi seperti ini: 65,1, 70,3, 75,2, 80,3, 85,3, dan 90,3. Kemudian dibuatkan titik-titiknya, lalu dibuatkan garis untuk lebih mudah mengetahui. Nah, yang keempat adalah diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, menentukan besar sudut lingkarannya, kita menggunakan rumus ini, yaitu sudut A sama dengan banyak A per banyak seluruh data dikalikan dengan 360 derajat. Nah, di sini saya mencoba mencari sudut nilai 65. Nah, untuk mencari banyak A, kita lihat pada diagram sebelumnya, banyak nilai 65 adalah 1. Dan untuk menentukan banyak seluruh data, yaitu 15, dengan cara menjumlahkan seluruh data frekuensi tersebut. Dan semua jumlahnya adalah 15. Dan kita dapatkan untuk sudut 65 hasilnya sama dengan 24 derajat. Dan untuk nilai 70 hasilnya 72 derajat. Sudut 75 hasilnya 48 derajat, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan diagram seperti berikut. Nah, dapat kita temukan besar sudut yang paling kecil adalah 24 derajat. Selanjutnya adalah diagram batang daun. Pada diagram batang daun terdapat 2 kolom. Yang pertama kolom batang diisi dengan angka puluhan, kemudian kolom daun diisi dengan angka satuan. Nah, misalnya pada angka 65, di sini yang kita tulis pada puluhannya adalah angka 6 dan satuannya adalah angka 5. Kemudian pada angka 70 yang kita hitung adalah
Yang kita tulis pada kolom batang adalah angka 7, kemudian pada kolom daun adalah angka 0. Nah, di sini kita dapatkan batang ada 6, 7, 8, dan 9. Kemudian daun yang pertama ada 5 karena 65, kemudian ada 00055 yaitu 70, 70, 70, 75 dan juga 75 dan seterusnya. Selanjutnya penyajian data berkelompok. Yang pertama ada yang namanya TDF atau tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel nilai diisi dengan angka yang terkecil dan panjang frekuensinya itu harus sama. Misalnya, di sini ada 61 sampai dengan 70. Kemudian 71 sampai dengan 80, kemudian 81 sampai dengan 90. Nah, untuk frekuensinya nilai 61 sampai dengan 70 ada 4. Kita buktikan. Nah, nilai 61 sampai dengan 70 1, 2, 3, 4 ada 4. Kemudian untuk 71 sampai dengan 80 ada 5. Nah, 71 sampai dengan 80 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu untuk frekuensi. Nah, pada tabel ini terdapat 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Nah, kita fokus untuk kelas kedua. Pada tiap-tiap kelas dapat informasi yaitu batas bawah atau BB. Batas bawahnya yang ini, yang bagian kiri 71. Kemudian batas atas yaitu 80. Tepi bawah atau TB yaitu rumusnya batas bawah dikurang 0,5 karena dia bagian bawah jadi dia dikurang sama dengan 70,5. Untuk tepi atas batas atasnya ditambah 0,5 yaitu 80,5. Nah, untuk panjang kelas rumusnya tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 9. Untuk titik tengah 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Hasilnya 75,5. Yang kedua ada histogram dan poligon. Untuk histogram dan poligon, menggambar grafiknya kita membutuhkan satu kolom tambahan yaitu kolom tepi kelas. Untuk mencari nilai-nilai tepi kelas, kita menggunakan rumus yang tadi, yang dua ini, tepi bawah dan juga tepi atas. Setelah nilainya diketahui, kita buat grafik mendatar untuk tepi kelas dan grafik naik untuk frekuensi. Kemudian kita gambarkan seperti diagram batang, akan tetapi ini batangnya berhimpit. Nah, untuk menggambar grafiknya kita sesuaikan dengan tinggi frekuensinya seperti pada tabel. Kemudian kita gambarkan titik di tengah tiap-tiap batang. Kemudian kita buat garis. Nah, garis itulah yang dinamakan dengan poligon. Kemudian balok-balok ini yang dinamakan dengan histogram. Yang terakhir adalah frekuensi kumulatif. Pada frekuensi kumulatif terdapat dua jenis, yaitu kurang dari dan juga lebih dari. Untuk yang kurang dari dapat dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas. Nah, kita lihat untuk tepi atas ada 70. Nah, nilai yang kurang dari 70 itu ada 4. Kita buktikan. 70, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk frekuensi lebih dari dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah tiap kelas.
Di sini tepi bawah itu bagian kiri. Nilai yang lebih dari 81 itu ada 6. Kita buktikan. Yang lebih dari 81 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang lebih dari 71 itu ada 5 ditambah dengan 6. Jadi yang lebih dari 71 itu ada 11. Begitu seterusnya. Sehingga tabel frekuensi kumulatifnya seperti ini. Untuk yang frekuensi kurang dari, tabel ogifnya naik. Dan untuk frekuensi lebih dari, tabelnya turun dan ogifnya negatif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.